Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari dengan stambuk C1F119006. Saya dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memperkenalkan cara mengelola jurnal online dengan 3 aplikasi. Pertama, 3 aplikasi yang memudahkan dalam membuat jurnal yaitu Grammarly, Translator, dan Mendeley. Di sini cara menggunakan Mendeley dalam mengelola jurnal. Berikut cara menggunakan Mendeley yang perlu diketahui. Pertama, download Mendeley. Tentu saja perlu mendownload terlebih dahulu Mendeley. Caranya cukup sederhana. Cukup mendaftarkan email dan password di Mendeley. Di sini, di bagian kanan atas ada dalam pilihan sebagai berikut. Bisa dilihat tampilannya. Cara menggunakan Mendeley pertama adalah dengan mendownload Mendeley. Atau cukup klik download. Yang kedua, membuka Mendeley. Setelah terinstall, kita bisa langsung membuka Mendeley dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa lihat tampilannya. Cara menggunakan Mendeley selanjutnya adalah membuka aplikasinya. Langkah ketiga, install, menghubungkan Mendeley ke Word. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word dengan cara melakukan install Microsoft Word ke plugin. Setelah terdownload, langkah selanjutnya lakukan install. Saya yakin semua banyak yang sudah tahu bagaimana cara menginstal. Setelah terpasang dan terintegrasi dengan Microsoft Word, berubahlah bisa digunakan. Ketika kita membuka Word, maka akan muncul di menu file sebagai berikut. Ini teman-teman bisa lihat tampilannya, lebih kurangnya begini. Cara menggunakan Mendeley selanjutnya adalah menginstal ke Word. Dari gambar di atas, kita sudah bisa melihat ada tambahan menu yang bisa disajikan sebagai cara menggunakan Mendeley nantinya. 4. Kembali ke Mendeley. Selanjutnya, kita diminta untuk kembali ke Mendeley. Langkah kelima, membuat folder. Jadi, file PDF yang ada dibuatkan folder terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk memudahkan di proses selanjutnya. Untuk membuat folder dapat dilihat pada gambar berikut ini. Cara menggunakan Mendeley selanjutnya adalah membuka folder baru. Langkah selanjutnya, drag file. Semua file yang sudah ada langsung di-drag ke aplikasi Mendeley. Gambar bisa dilihat sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. 7. Langkah selanjutnya, cek kelengkapan file pada PDF. Terdapat banyak file yang tidak memiliki identitas lengkap seperti nama penulis, tahun, nama jurnal, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka kita harus melakukan editing secara manual. Sebaliknya, jika semua file PDF sudah lengkap, maka kita bisa langsung dan otomatis tersusun. Selanjutnya, menulis citasi secara otomatis. Langkah selanjutnya adalah membuat citasi referensi secara otomatis. Cara menggunakan Mendeley sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman. Langkah selanjutnya, cari menu View. Setelah kita memilih View, maka akan muncul beberapa pilihan seperti gambar di bawah ini. Nah, kita klik citation style. Bagaimana jika tidak ada style? Beberapa kasus ada beberapa yang tidak ada style citasi. Jika hal ini terjadi, kita bisa memilih style di laman Zotero. Langkah selanjutnya, menuliskan jurnal. Tahap selanjutnya, mengetikkan jurnal yang dituju. Caranya cukup klik jurnal yang diinginkan dan secara otomatis pun jurnal akan terdownload. Setelah itu, file yang terdownload umumnya dalam bentuk CSL dan dapat dipindah ke folder lokal disk C. Langkah selanjutnya, cek lokasi meletakkan hasil jurnal download. Setelah disinggung sebelumnya, file yang sudah terdownload dipindah ke
Selanjutnya, cek lokasi meletakkan hasil jurnal download. Sudah disinggung sebelumnya, file yang sudah terdownload dipindahkan ke local disk C. Kemudian pilih program file dan pilih mendelay desktop dan pilih citation style. Langkah selanjutnya, sisipkan citasi. Adapun jika kita ingin menyisipkan citasi, cukup masuk ke menu Microsoft Word, Reference, Insert, Citation. Kemudian ketik keyword citasi yang kita inginkan. Selanjutnya, kita bisa klik keyword atau kata kunci setelah klik OK. Selanjutnya, membuat daftar pustaka. Langkah terakhir, membuat daftar pustaka yaitu dengan klik Reference, Insert, Bibliografi, maka akan secara otomatis daftar pustaka akan tersusun sendiri. Lanjut, tata urutan penulisan jurnal. Dalam sebuah jurnal mempunyai kerangka kepala yang disebut judul. Judul disusun dengan menggambarkan isi tulisan secara ringkas, namun jelas dan menarik minat baca. Judul tidak harus diawali dengan kata penelitian, studi, analisis, pengembangan, dan perekayasaan. Judul tidak boleh mengandung kata pertanyaan. Panjang judul tidak boleh lebih dari 14 kata. Ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam sebuah judul mempunyai komponen-komponen yaitu abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi permasalahan pokok, alasan pelaksanaan penelitian, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Panjang abstrak 150-200 kata. Penulisan kata kunci atau keyword adalah kata atau ilmiah yang paling mempengaruhi atau menentukan, mengandung pengertian suatu konsep, mengandung cakup pengertian untuk menyusun indeks atau membantu penelusuran. Selanjutnya, pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang, review singkat penelitian terkait rumusan masalah, tujuan kajian literatur yang mencakup teori dan hasil penelitian yang relevan dan manfaat penelitian, serta hasil yang akan dicapai. Latar belakang terdiri dari 2-3 halaman. Metode penelitian. Metode adalah langkah-langkah yang dilakukan penulis, berisi metode penelitian yang digunakan, rancangan atau metode tempat dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hasil dari pengamatan atau penilaian terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penulisan terhadap sesuatu. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah. Kesimpulan adalah pernyataan singkat yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita atau hasil dari pembicaraan. Daftar pustaka berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit dari sebuah buku atau kajian lain yang digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi seorang penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah. Itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan